Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdhati wad din. Ashabal fadilah al-muhtaramin, sadatana al-ulama wal masyayikh, hadratir ru'asa isyuriyah wa ala muqaddimatihim Ra'is Syuriyah MWC NU Purbolinggo, Kiai Haji Abu Sufyan Ra'is Jatman Lampung Timur, Lampung Timur, ini Fobia, enggak Ustaz yuk, Ustaz. Bagi, Kiai Saifuddin ya. Dan Ashabal Ma'ahid, Ashabat Turkis Sufiyah, Ketua Tanfidiyah, Ustaz Adam Kamal, Badan Otonom, Ansor Badanusa, Ibnu PPNU, Jamiyatul Qur'an Hufad, Isnu, Pergunu, Jamiat Thariqah Al-Mutabaru An-Nahdiyah, para pejabat pemerintah, Bapak Asisten Bupati Lampung Timur, Pak Camat, Pak Kapolsek, Badan Ramil, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, warga Nahdliyin Purbolinggo masih semangat ber-NU, tidak hanya di Pulau Jawa, tapi ternyata di Lampung, khususnya Lampung Timur, NU-nya semakin maju, semakin kuat, semakin bermanfaat insya Allah. Ini harus kita syukuri dan harus kita jaga, kita rawat. NU itu membawa misi, membawa tugas, membawa risalah. Satu, risalah agama. Risalah nomor ini agama. NU berkewajiban dakwah, menyebarkan agama Islam, mendalami agama Islam, mengembangkan, mengkaji. Agama isinya dua, akidah dan syariah. Agama isinya berapa? Dua, akidah dan syariah. Agama kita mengikuti pemahaman agama kita, mengikuti madhab Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Siapa Bu? Abul Hasan Al-Ash'ari. Gampangannya sifat 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz, yang wajib bagi Rasul sekawan, yang mustahil 4, yang 1 jaiz. Semuanya berapa? Kalau bisa jawab semuanya berapa? 50. Itu harus dipahami Bu. Dan kita NU itu beragama harus paham madhab kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Akidah kita
ikut madhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang ajarannya adalah bahwa Allah mempunyai sifat yang wajib 20. Hafal tidak? Nggak hafal? Ini apa tidak? Tapi kalau nggak hafal yang salah ketuanya, yang salah ini, kiainya yang salah ini. Kalau itu nggak salah, ibu nggak salah. Ayo nomor 1 apa? Nomor 1 sifat apa? Wujud. Nomor 2 itu apa tuh? Nomor 3 4 5 6 wahdaniyah 7 kudroh irodah sama basor hablapalah. Ini penting bagi kita dan harus diajarkan kepada anak cucu. Kita harus yakin kebenaran ahli sunnah wal jamaah, harus diyakini itu mazhab yang paling benar, supaya kita betul-betul mempertahankan akidah kita. Kalau ada ajaran yang selain itu harus kita tolak. Kalau ada ustadz, apa khotib, apa penceramah ngajarin akidah kok bertentangan dengan itu, dengan ajaran kita, harus kita tolak dan diterima. Jangan diundang lagi kalau ceramah misalkan. Kalau khutbah jangan pakai lagi khutbahnya, cukup sekali saja. Kalau pidatonya, isinya ceramahnya, isi khutbahnya bertentangan dengan akidah Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Jadi panjenengan, ibu-ibu, bapak harus hafal dan anak cucu kita juga harus hafal. Itu namanya akidah namanya. Yang kedua, agama dan syariah. Syariah itu apa? Ya ibadah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bagi yang punya uang, bagi punya nisab, zakat. Kalau punya uang kemampuan haji, itu syariah namanya. Syariah kita ikut Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ikut siapa? Imam Syafi'i. Paham tidak? Nah itu harus diajarkan, pegang betul. Cara wudhu kita, cara sholat kita harus sesuai dengan ajaran Imam Syafi'i yang diajarkan oleh para kiai-kiai ini, para kiai-kiai NU. Kalau ada madhab lain, kalau ada ustadz, guru, penceramah, pengkhutbah, pidato di Lampung Timur sini kok beda dengan madhab Syafi'i, harus kita tolak. Bila perlu apa? Diusir apa ya? Diusir bila perlu ya? Kecek. Jangan dipakai lagi, diusir bila perlu. Kalau mereka macam-macam. Nah, itu namanya agama. NU berkewajiban memelihara warganya. Nomor 1, memelihara agama warganya. Agama isinya 2, akidah dan syariah. Akidah kita ikut Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, syariah kita ikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dah selesai. Kalau mau panjang ya 2 tahun belum selesai nih. Minimal 2 tahun, 4 semester minimal. Yang kedua, NU memelihara warga dari sisi kehidupan sosial, as-sarawatil ijtimaiyah, memelihara, merawat kehidupan masyarakat. Masyarakat NU Lampung Timur harus maju, harus apa Bu? Tidak boleh ketinggalan, tidak boleh kalah dengan masyarakat Lampung Barat atau Lampung Tengah atau Lampung Utara, nggak boleh kalah. Ayo bersaing, harus maju. Kemajuan yang kita maksud, yang saya maksud ada 2. Ada berapa? Bahasa Arabnya nomor 1 thaqafah. Apa kemajuan thaqafah itu? Kemajuan thaqafah
nomor satu pendidikan. Maju betul pendidikan di Purbalinggo. SD, SMP, SMA wonten, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah wonten. Alhamdulillah. Dalam rangka memelihara thaqafah nahdiyah, dalam rangka memelihara pemahaman agama secara NU, masyarakat harus dibikin cerdas. Kita semua tahu Bu ya, kiai-kiai ngendikan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu apa tuh? Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Kalau mencari ilmu wajib, berarti pinter, cerdas itu wajib. Paham betul? Berarti kita ini pun pinter, cerdas, wajib. Kalau pinter itu wajib, fardu, wajib, berarti bodoh, dosa. Berarti kalau bodoh, dosa. Jangan pinter sama bodoh. Alhamdulillah, alhamdulillah pinter. Kalau cari ilmu itu wajib faridatun, berarti menghilangkan kebodohan, menghilangkan jahalah, kebodohan wajib. Menghilangkan kebodohan itu hukumnya wajib. Oleh karena itu ayo pendidikan kita dorong agar maju. Sing wis tua, sing wis sepuh, orang partai pinter, seorang keliwat, seorang popola. Yang penting anak cucu harus pintar. Nomor satu ilmu agama. Ilmunya, kalau tadi agamanya tadi nomor satu, yang pertama tadi agamanya. Sekarang ilmu agama. Ilmu agama ada ilmu tajwid, ada ilmu nahwu shorof, ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ada tafsir, ada ilmu kalam. Kiai-kiai pengurus NU bertanggung jawab menyampaikan ilmu-ilmu tersebut agar menghilangkan kebodohan warga NU, wajib hukumnya. Kalau orang NU dibiarkan bodoh, sing dosa pertama Rois Surya, nomor 2 Talfidiyah. Paham betul? Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in mengatakan begini Bu. Kitab Fathul Mu'in itu karangannya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Malebar itu India Barat. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Ini Kiai Enu harus hafal Fathul Mu'in. Apa artinya? Pasal ini menjelaskan bab perjuangan. Perjuangan hukumnya wajib. Ada 4 macam. Nomor 1, iqamatu hujajin diniyatin sawa'un naqliyatan au aqliyah li itsbati wujudis shani'. Nomor 1 berjuang tuh. Apa itu? Nomor 1 berjuang adalah mengajak masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang berdasarkan dalil. Mengajak masyarakat Lampung Timur, warga NU lah, terutama khususnya warga NU, agar beriman kepada Allah dengan iman yang berdasarkan dalil. Dalil ada 2 dalil.
dalil naqliyah, adillah naqliyah, dan ada dalil aqliyah. Bagaimana memperkuat iman masyarakat? Diperkuat dengan dalil Quran dan hadis, dan nomor dua dalil akal. Di perjuangan ini, di pengurus NU harus begitu, harus mengurus masyarakat tentang itu. Pengurus NU berkewajiban membangun thaqafah warga masyarakat ulama cerdas, berpendidikan. Pertama harus paham dalil-dalil iman kepada Allah. Panjenengan beriman kepada Allah? Jawab, panjenengan beriman kepada Allah berdasarkan dalil apa hanya ikut orang tua? Karena anak wong Islam dan wong Islam, bapak sembahyang baru sembahyang, betul berdalil betul. Ayo kita tingkatkan, Kalau kemarin belum paham dalilnya, sekarang harus mulai paham dalilnya. Artinya apa? Artinya kita harus terus belajar membangun kecerdasan masyarakat. Tidak boleh putus asa. Yang anak-anak sekolah ngaji, yang orang tua ini gimana? Ayo ngaji mingguan, ngaji betul. Kayaknya juga harus ngajar. Kalau nggak ngajar, dosa kayaknya ini. Paham betul? Sampai orang ngaji dosa. Kayaknya kalau nggak ngajar, dosa. Supaya apa? Supaya imannya masyarakat warga itu berdalil. Bukan hanya ikut-ikutan. Bukan hanya iman yang melok-melok mawon betul. Tapi betul-betul mantap dari hati karena berdasarkan hujjah, argumentasi, dalil, baik itu naqliyah maupun aqli. Nomor satu. Nomor dua, wa iqamatu syariatillah. Ya, mari kita memahami syariat, bahwa kita melakukan ibadah dengan paham. Rukun sholat ada berapa, Bu? Ada berapa? Rukun sholat ada berapa? 17. Ada berapa? Fardunya wudhu rukun ada berapa? 6. Ini harus tahu ini. Yang prinsip-prinsip mawon harus tahu, yang prinsip-prinsip saja. Gak usah yang mendalam-mendalam, gak usah yang rinci-rinci, yang prinsip mawon. Kita harus tahu rukunnya wudhu 6, apa-apa 6 itu. Rukunnya sholat 17, apa-apa 17 itu. Yang batalkan wudhu apa, yang batalkan sholat apa. Begitu pula puasa Ramadan. Nanti kalau udah kaya belajar rukunnya zakat, udah kaya lagi mau haji umroh belajar rukunnya umroh. Ngoten nggih? Ini namanya dalam rangka menjalankan kewajiban mencari ilmu, menghilangkan kebodohan. Namanya thaqafah dalam bahasa Arabnya. Apa namanya? Maka mari kita bangun warga NU Lampung Timur, khususnya MWC Purbolinggo, semuanya cerdas, semuanya pinter. Ini bukan doa kok, amin ya. Saya nggak doa, bukan doa ini, bukan. Yang doa itu mugon-mugon, doa amin ya. Bukan betul doa, betul. Nggak berdoa saya nggak. Mari kita perjuangkan, kita usahakan warga NU Lampung Timur Purbolinggo khususnya semuanya pinter-pinter, cerdas-cerdas. Bukan doa kok, amin. Kalau saya bilang muga-muga lah itu amin. Ayo kita berjuangkan, gitu ya. Nah, siap jawabnya apa? Siap, ini jawabnya. Maka pesantren harus kita dukung. Pesantren harus kita dukung. Ya Allah. Kalau mau agak cerita agak sedikit luas begini, Bu. Tahun 1902 Belanda membolehkan pribumi sekolah. Tadinya Belanda
melarang pribumi sekolah. Tahun 1902 Belanda membuka sekolah, ayo pribumi sekolah. Nah, orang-orang Nusewu, nggak apa-apa ini cerita ini. Orang-orang Muhammadiyah sekolah, orang-orang Kiai NU malah haram sekolah, haram nganggo celana pendek, haram tidak pakai kopiah, haram nulis dari kiri, kan tulisan dari kiri kan, kalau tak Kiai nulis dari kanan, tulisan Arab maksudnya. Jadi Kiai NU mengharamkan sekolah londo tahun 1902. Nah, apa hikmahnya? Ada hikmahnya. Muhammadiyah sekolah, maka Muhammadiyah berjasa besar menyelamatkan orang-orang yang kerja di kantor-kantornya Belanda. Jadi yang kerja di kantor Belanda agamanya tidak lepas, tetap Islam, tetap beragama Islam, bukan murtad. Kalau kerja ini di Belanda, sing jogo sapa iku? Dan Muhammadiyah di jogo niku. Sing ngopeni Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah tidak ada pendalaman ilmu Islam, tidak ada ngaji kitab kuning, hanya menjaga akidah jangan saya murtad. Nah, itu penting, jasa besar itu. Sehingga orang Islam yang sekolah kerja di Belanda tetap Islamnya, tetap imannya, tidak murtad. Nah, kalau Kiai NU haram sekolah, lari ke kampung-kampung. Tapi apa jasanya Kiai NU? Melihara, merawat kutubut turat, kutubul maraji', kitab-kitab induk dirawat kalau Kiai NU. Fathul Mu'in, Fathul Wahab, gitu ya. Apa segala macam lah, Tahrir, Mahalli, sampai ke Muhadzab, Sahih Muslim, tafsir hadis, sing rawat Kiai NU yang merawat itu. Tapi Kiai NU di kampung-kampung ini dulunya, kalau sekarang sudah nggak ada begitu. Maka dulu kesannya kalau Muhammadiyah itu organisasi orang kota, kalau NU organisasi orang kampung dulu. Sekarang udah NU di kota juga, wakil gubernur NU tuh, wakil gubernur itu kota sudah, wakil presiden NU kan udah nggak kayak gitu lagi, nggak. Ini dulu ceritanya bupati NU, bupati Jawa Merado NU. Jadi sekarang sudah nggak ada gitu. Kemarin kesannya kalau Muhammadiyah organisasi orang Islam kota, kalau NU organisasi Islam orang kampung. Memang tadinya begitu tadinya. Nah, maka NU sampai sekarang dan seterusnya berkewajiban merawat kitab-kitab maraji', kitab-kitab kuning, Fathul Qorib, Fathul Wahab, cilik-cilikannya, kecil-kecilannya Safinah Sulam harus dijaga itu, nggak boleh dilepas. Sejak dulu ulama NU di pesantren merawat, menjaga kitab-kitab warisan, kitab-kitab kuno ini dalam rangka merawat thaqafah Islamnya, gitu ya Bu ya. Maka ibu-ibu kalau sholat harus ngerti rukunnya berapa, wudu berapa rukunnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian termasuk berjuang jihad adalah, nah ini Bu, ini wadaf udarari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskan. Apa? Membangun masyarakat, menjaga masyarakat, yang masyarakat itu baik-baik, orang baik-baik, muslim atau non muslim. Kitabnya bunyinya itu muslim atau non muslim, orang Lampung Timur kehidupannya harus dijamin kecukupan pangan, tidak boleh ada yang kelaparan. Orang yang baik-baik di Lampung Timur, Muslim atau Kristen, Hindu, Buddha, harus sejahtera,
di bidang makan, bil it'ami, panjenengan cukup boten makan? Alhamdulillah. Dan makan harus berkualitas. Sarapan itu saya yang bagus, sarapan yang bagus. Kalau nasi ya betul-betul nasi yang masih baru, jangan nasi bekas kemarin digoreng. Nanti sarapannya ampas kelapa, insya Allah. Kelapa tuh bagus asal belum diperes. Nah kalau udah diperes buang itu sampahnya itu, ampasnya dibuang. Dosa kelapa wis diperes masih dimakan ampasnya, ini jelek ini. Tapi kalau kelapanya dimakan sebelum diperas, itu bagus. Nasi goreng bagus. Kalau nasinya baru. Nah kalau nasi goreng digoreng nasi udah 4 hari, bahan tidak bu. Nah minum susu, telur itu tiap hari harus itu. Namanya dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Kata kitab kuning bu, yang ngomong ini bukan saya loh, saya cuma menerjemahkan. Kitab Fathul Mu'in namanya. Jadi warga NU, terutama warga NU Purbolinggo, harus cukup pangan. Tidak boleh ada yang kelaparan. Kalau ada warga NU mati karena tidak makan, kiai-kiai dosa semua ini. Nomor 1 yang dosa Pak Bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, kiai ketua NU, brosurnya juga. Kalau sampai ada warga NU mati karena orang makan, dosa besar. Ayo, mari, namanya membangun kemajuan masyarakat NU. Kitab Fathul Mu'in sudah mengatakan makan harus cukup dan sehat. Fal yanzuril insanu ala ta'ami. Kita harus melihat apa yang kita makan. Yang kita makan harus baik, sehat, bergizi, dan harus cukup. Yang kedua, wal iksa'i dan pakaian. Coba bu, Allah mewajibkan sholat harus pakaiannya bersih. Itu berarti bapak-bapak ini harus cukup pakaiannya. Nggak cukup sarung 1, nggak cukup sarung 2. Masa ke sawah itu, nanti ke pasar itu, ke WC sarungnya itu, sholat itu juga. Nah salah itu, salah itu. Baju juga sama. Masa ke WC, ke sawah, ke pasar, bajunya itu, nanti sholat itu, nggak benar itu. Maka Allah mewajibkan kita sholat dengan pakaian bersih. Itu artinya kita harus cukup pakaian, cukup sandal, sarung 7, baju 7, kaos dalam 7, celana dalam 7, kopiah 7. Siap, siap. Itu bukan masalah amin, bukan amin, bukan. Harus ini. Dah, paham ya? Ibu juga sama. Mukena tidak cukup 1, dan cukup 1 mukena. Minimal 3. Harus suci kalau sholat kan, nggak boleh kotor, nggak boleh najis. Masya Allah. Ini artinya agama Islam ingin membangun masyarakat yang bersih, masyarakat yang maju, yang berperadaban, yang keren. Paham bu? Dah, ringkas saja. Tidak harus mahal, tidak harus mahal. Ya, yang penting bersih. Nggak bersih, nggak harus mahal, enggak. Wal iskani dan rumah. Coba kita kuning membicarakan sampai di sini dulu. Yang namanya berjuang, NU harus memikirkan warganya. Semuanya punya tempat tinggal. Semuanya punya rumah, ini semua punya rumah. Alhamdulillah. Semua punya rumah. Kontrak. Dan rumahnya harus pantas. Harus pantas, harus memalukan. Minimal 3 kamar. Minimal. Sedang itu 3 kamar. Jangan sampai rumah cuma 1 kamar, sholat di situ, tidur di situ, makan di situ. Wah, nggak beres itu, nggak bener itu. Minimal berapa kamar? Syukur-syukur lebih dari itu. Ini ajaran agama Islam seperti itu bu. Membangun thaqafah,
kemajuan peradaban umat Islam. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Apa artinya itu? Saya wajibkan bahwa kekayaan alam ini, batu bara, minyak, gas, bening, boksit, uranium, berlian, emas yang ada di bumi kita ini untuk orang-orang yang soleh. Hargain ulah gampangnya untuk orang yang. Jadi kita punya kewajiban mengelola, mengembangkan kekayaan alam kita ini. Wajib hukumnya. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Allah menyiapkan bumi, ayo kamu kelola, ayo digarap supaya ada faedahnya. Jangan dibiarkan bumi itu mati, tidak produktif. Ayo dikelola, tanam, digali, dikembangkan. Hukumnya apa, Bu? Mengelola bumi apa hukumnya, Bu? Apa hukumnya? Jadi wajib. Jadi kita ini, Bu, wajib kaya. Coba tadi? Ayo jawab, wajib. Kalau melarat, apa nanti? Kalau di depan-depan Apa kalau melarat? Dosa, betul. Kalau melarat, dosa. Tadi yang pertama tadi wajib apa tadi? Yang pertama wajib pinter. Kalau bodoh dosa. Sekarang wajib apa? Wajib kaya. Kalau melarat tenang. Saya nggak bisa enggak. tapi mungkin habis ini beliau Asal yang halal, jelas itu jelas. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr. Saya wajibkan dalam kitab Zabur dan seterusnya kitab-kitab yang lain juga, annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan yang ada di bumi ini, pertanian, pertambangan, nelayan di laut, bahkan laut, untuk hamba-hambaku yang soleh. Jadi membangun ekonomi agar kita menjadi masyarakat yang maju, wajib hukumnya. Ya Allah, bayangkan Bu, bangun masjid dengan uang, bangun pesantren, bangun madrasah, nyekolahkan anak mau dalam pesantren dengan banyak apanya, Mas? Pengikut apa banyak? ya jamaahnya semakin maju. Ya, jamaah. zakat uang. Tambah. Orang melarat sholat, orang kaya sholat. Orang melarat puasa Ramadan, orang kaya puasa Ramadan. Orang melarat baca Quran, orang kaya baca Quran. Orang kaya zakat, sedekah, infak, jariyah, hibah, wakaf. Orang melarat 05 34 83. orang kaya nanggung anak yatim, bantu anak yatim, fuqara masakin, bangun masjid, madrasah, rumah sakit. Orang melarat, orang kaya tiap bulan umroh, tiap tahun haji. Orang melarat, berarti bagus nih wong melarat karo sugih. Maka melarat itu dosa. Jangan ketawa, Bu, ini tenanan nih, dikira guyon ya. Sayyidina Utsman, siapa, Bu? Siapa? Sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu pernah sedekah gandum digowo dening 700 onta. Sedekah gandum buh pirang karung, entah berapa karung, yang jelas gandumnya diangkut dengan 700 onta. Berarti orang kaya melarat itu. Dengan 700 onta sudah kok. 700 onta. Sayyidina Utsman 700 onta.
gawa karung gandum muisinya piro semasa onta itu Apa ya Mbak ya? yang penting diangkut dengan 7 onta gandumnya itu sedangkan berarti kaya pemarat. Ini ya Mas ya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani siapa? Kenalkan nama itu kenalkan Sultanul Aulia pemimpinnya para wali kutub orang Baghdad bu, orang Irak itu timur, sebelah timur Irak itu timurnya Mekah. Suatu hari pergi ke Mesir Ya mudah-mudahan. ziarah kubur datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kuburan ke Mesir kulon baratnya Mekah. Kalau Baghdad apa timurnya Programnya gimana Mbak? berangkat ke jalan ziarah ke kuburan Imam Syafi'i di Mesir Ya, namanya kerjasama Dusun aja. Fustot namanya di sana. Eh, Sampai di sana melihat penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i melarat-larat. nggak sayang gitu. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Nah, saya di sini kan Sampai kerja, kalau sekarang saya Bu saya di sini berupa kerja di rusun, lapangan, terus nanti rumah kalau tingkat, naik ke radio, wakaf ono tulisan gede sampai sekarang ada tulisan besar Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. kasihnya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu Bu wali sugi loman panjenengan wali duduk Ya kalau sugi ora loman boten pergantian atau wali dudu sugi ora medit pisan wis ngopo Bu ya monggo nanti saya dibicarakan sama ketua. saya sampai sekarang masih ada tulisan perang Ini kan masih Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, Mas. di Mesir di kuburannya daerah kuburan Syafi'i Malamnya, sana. malamnya ada yang kuliah. Baru beliau orang Baghdad pada orang Irak, orang Timur. Inilah Masya Allah. Tengah iki wonten kiai wakaf boten. Boten kiai wakaf, boten diwakafi boten. Kiai yang wakaf wonten boten. bulan berapa itu? Ada lagi Syekh Abdul Hasan Asyadili Ada kerjasamanya dari yang punya Hizib Nasor, Tarekat Syadiliyah. mana? Bambu paham nggih? Wali juga, wali kutub juga itu. Wali kutub ada sekawan, wali kutub ada 4. Syekh Abdul Jailani, Abi Hasyadili, Syekh Ahmad Badawi, dan Syekh Hasan Rifai. Sini. Wali kutub sekawan. Syekh Abdul Hasan Asyadili itu Bu, Tarekat Syadiliyah, pengikutnya 6.000. Pengikutnya santrinya 6.000. Ditanggung Dari YouTube. uripe YouTube. santrine ditanggung kiaine. Berarti kaya apa berarti? Di Lampung wonten kiai nanggung santri, Enggak, bukan koran kalau kita. buka-buka wonten. 6.000 santrinya ditanggung. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang baru wafat tahun 2004. Said Muhammad Mekah. Dia santri 700-an. 1.000 kurang lah, 1.000 kurang. Ditanggung sak tempatnya, dahare, kesehatannya, kebutuhan kitabnya, nek mulih tunggu ke tiket. Masya Allah, kalau sakit diobatin, semua ditanggung oleh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sudah wafat, baru wafat tahun 2004. 700 santrinya. Monggo di Lampung super kiai seperti itu. Ada nggak? Kiai yang nanggung santri boten-boten. Orang usah 700 ke 100 ya lah. Orang usah 100 wis, orang 100 wis. Kira. Selawe santri wis ditanggung, yang lainnya ditanggung. Paham boten? Walhasil kaya itu wajib, mal itu dosa. Ala qadri alil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi aini as-saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Mari kita bangun azimah apa? Azimah itu niat sugih, kepengen sugih, hasrat sugih.
Itu namanya azimah namanya. Paham kan? Azimah kita bangun semangat cari uang yang halal, tapi yang halal. Semangat cari uang untuk berjuang. Paham kan? Dari kapan kita lihat warga NU di Lampung Timur, di Purworejo, rata-rata rumahnya 2 tingkat, rata-rata punya mobil Innova. Bukan amin Ibu. Aduh, orang itu diambil ini gaya ini. Itu namanya membangun thaqafah dan hadarah, membangun kemajuan peradaban Islam. Harus ditunjukkan orang Islam maju. Gitu Bu. Nah sekarang Bu, kekayaan Indonesia ini dimonopoli oleh konglomerat. Nggak ngerti betul konglomerat. Berarti orang konglomerat ini. Betul. Dari batu bara, tambang mening, boksit, gas, itu yang garap, yang menikmati tidak lebih dari 30 orang. Ada PT punya Cina menguasai 5 juta hektar. Ada yang 3 juta hektar, ada 1,5 juta hektar sawit, tambang, akasia. Di sini banyak di Lampung Timur juga banyak kan di Lampung. Siapa itu yang punya itu? Ya Allah. Orang paling kaya di Indonesia 50 orang, tak boleh 50 ribu. Gak. Wong Lampung Timur nggak terwonten. Tak boleh ini. Jumadi, Solikin, Madrais gak ada. Nomor 1 orang kaya Indonesia itu namanya, siapa namanya? Budi Hartono, yang punya pabrik rokok Jarum, punya bank BCA. Duitnya piro duitnya? 74 miliar dolar. Sing sak miliar 15 triliun, hitungan dewek. Nomor 2 Sinarmas, duitnya 50 lebih miliar dolar. Nomor 3 Antoni Salim, Cina. Nomor 6 wong Islam, Khairul Tanjung, yang punya Bank Mega, punya Trans, apa itu? Mall Trans itu, apa namanya? Transmart, punya hotel Trans Luxury. Itu duitnya sekitar belasan miliar dolar. Wong Islam. Nanti datang lagi setelah itu, duduk wong Islam duduk. Kalau nanti kita benci bukan, pulau lagi cerita ini, duduk benci bukan. Terus nanti ada muncul orang Islam nomor 39 yang punya taksi Bluebird. Ada lagi Haji Rosid Kalimantan Tengah, itu lumayan, nomor 40 itu. Walhasil sampai sekarang orang kaya bukan orang NU. Maka kita harus wajib berupaya berjuang mengejar ketinggalan kita itu dengan namanya azimah. Apa? Yang keras apa? Ayo bunyi bareng. Saya harus kaya. Ayo. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Saya tidak mau melarat. Awas, kalau kesini lagi musuh melarat, awas. Saya kapan-kapan kesini lagi kalau musuh melarat, awas. Angin. Kanjeng Nabi melarat, kata siapa? Kata siapa kanjeng melarat? Rasulullah punya istri 9. Semua dinafkahi semua, cukup. Semua punya rumah, semua punya kamar. Nah, rumahnya kan seperti masjid. Kamar-kamar di Masjid Madinah, di rumahnya Zaujatul Rasul. Kamar, sugih itu waktu itu. Semua orang cukup. Buatan sugih, berlebihan buatan, cukup. Ya Allah. Syekh Abdul Hasan Asyadili wau, yang punya Tarikh Syadiliyah, tiap hari pakaiannya ganti, mewah. Namun zaman saniki jasa niku terbikin dari wol door mill made in England, semeter 13 juta. Bajunya Pierre Cardin 7,5 juta. Sepatunya Hermes 20 juta. Kacamata Cartier 40 juta. Pulpanya Montblanc
15 juta. Minyak wanginya Jomalon, Hornain, sebotol 5 juta. Tasnya Gucci, 75 juta. Musik tas jenringan kan, yang pojok tulisannya Musyawarah Ulama Kabupaten Lampung Timur. Sandale lili, Allah Allah. Minyak wanginya isik kan. Mana? Asli bupati mana? Asli Pak Bupati mana? Mulai besok kewajibannya Pak Bupati, kiai harus keren. Angel. Coba ya, pengurus NU, kiai kalau melarat, sholatnya nggak khusyuk. Allah, aduh, proposal kemana lagi ini? Ini baru takbir itu. Belum kalau sujud dan dia utang, keramik belum beres, besi belum dibayarin, besok ada tagihan, anak wayang bayar dikirim nang pesantren. Hasil sholatnya betul khusyuk itu. Tapi sugih, ngotor mikir ngotor itu. Lillahi ta'ala, sholatnya khusyuk. Paham betul?